bagaimana jika kita membayangkan sebuah tragedi yang menimpa seorang bocah perempuan yang ditemukan tewas dengan wajah tertutup lakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten? Polisi menduga bahwa bocah perempuan tersebut sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan di Pantai Cihara. Kalau hasil pemeriksaan dari forensik itu juga untuk telinga, hidung, dan mulut ditutup itu agar tidak berbau, kata Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada bocah perempuan tersebut? Polisi menduga bahwa bocah perempuan itu dibunuh. Hal itu sesuai hasil autopsi bahwa terdapat luka lebam di beberapa bagian tubuh. Sementara hasil autopsi sementara sudah ada, jadi diindikasikan adanya pembunuhan tapi belum kita simpulkan untuk proses penyidikannya nanti, kata Kapolres. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat bocah perempuan di Lakban tersebut. Polisi sudah memintai keterangan beberapa saksi dalam proses penyelidikan. Jadi kemarin sudah kita laksanakan pemeriksaan, ada 5 saksi yang diperiksa kemarin sampai dengan malam hari, baik itu saksi yang ada di TKP penemuan mayat maupun saksi korban. Dalam hal ini ayah korban sudah kita laksanakan pemeriksaan, kata Kapolres. Namun, apakah kita tahu siapa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut? Polisi mengatakan sudah mengantongi nama terduga pelaku. Sementara sudah kita kantongi beberapa terduga pelaku, tapi masih kita laksanakan proses pendalaman, kata Kapolres. Kasus ini tidak hanya terjadi di Banten saja, tapi juga di Tasikmalaya, Jabar. Seorang perempuan berinisial P asal Tuguraja Cihideng Kota Tasikmalaya ditemukan tewas dalam karung di Sungai Cipinaha. Polisi menyebut indikasi pembunuhan terhadap korban semakin kuat. Ya, faktanya memang ditemukan dalam karung ada luka juga, dugaannya menguat pada korban kekerasan, kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta. Polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Polisi mulai menemukan titik terang terkait pelaku pembunuhan. Petunjuk yang didapatkan di lapangan menjadi buktinya. Pelaku sudah melarikan diri. Ya, soal kasus mayat dalam karung, kami sudah menemukan petunjuk. Mudah-mudahan pelakunya segera keungkap. Mohon doanya, kata Ridwan Budiarta. Kasus lainnya juga terjadi di Lebak, Banten. Seorang pria diduga memiliki fetisisme seksual mengenai perempuan terikat. Polisi mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 3 orang saksi. Sudah ada 3 orang saksi yang kami periksa dari pihak pelapor dan keluarga, kata Kanit 2 Satreskrim Polres Lebak Ibda Petra. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang diduga memiliki fetisisme seksual tersebut? Polisi belum bisa menjelaskan lebih rinci kasusnya karena masih proses penyelidikan. Adapun pria yang dilaporkan itu akan segera diperiksa polisi. Kronologi belum bisa kami jelaskan karena masih proses pemeriksaan. Terduga pelaku belum diperiksa, nanti jelasnya. Kasus lainnya juga terjadi di Bekasi Barat, Kota Bekasi. Seorang bocah perempuan berusia 5 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual. Korban diduga dilecehkan pemilik warung saat diminta ibunya membeli sesuatu. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 25 Agustus. Orang tua korban sudah melaporkan kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan pria berinisial W kepada Polres Metro Bekasi Kota. Apa yang sebenarnya terjadi pada korban tersebut? Polisi sudah melakukan visum terhadap korban. Korban perempuan umur 5 tahun. Jadi kita terima laporan polisi. Kami sudah melakukan visum terhadap korban. Betul, terlapor, yang dikenal masyarakat yang punya warung, kata Kanit PPA Polres Metro Bekasi Kota AKP Tamat Suryani. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada korban-korban tersebut. Tapi, kita berharap polisi dapat segera mengungkap pelaku dan motifnya. Kita juga berharap agar korban-korban tersebut dapat mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.